Kami bersyukur kepadamu selalu untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu, di mana kami bisa menaruh pengharapan kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami siap untuk hari ini belajar dari firman Tuhan. Pakai kami untuk kami semuanya bisa diberkati lewat setiap firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu untuk mengajarkan setiap firman yang hari ini kami akan baca. Biar firman ini dapat menjadi dasar dari hidup kami, tuntunan bagi hidup kami. Dan kami percaya hidup kami semuanya akan diubahkan lewat apa yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dengan saya. Kita mau katakan, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Di hari Selasa yang penuh berkat ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak sabar karena dalam 3 hari, di hari Jumat besok kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Tadi malam saya sudah melihat SCC Bapak Ibu dan persiapannya sudah lancar sekali. Kalau Saudara perhatikan semua nanti di hari Jumat akan tertata dengan sempurna, yaitu kita akan berikan yang the best untuk Tuhan, terutama di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan sudah membayar dengan harga yang mahal untuk setiap dosa kita. Dan saya rasa sangat pantas sekali untuk kita benar-benar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, dan terutama dimulai dulu dari gereja yang mempersiapkan wadah untuk bisa menerima setiap jemaat Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat dari sekitar Surabaya, dari Jakarta, dari kota-kota, dari bagian Indonesia, dari manapun untuk datang ke Surabaya, karena saya percaya ini menjadi satu ibadah Paskah yang saudara tidak akan pernah lupakan, karena ini menjadi satu ibadah yang sangat luar biasa, di mana ada pesan firman Tuhan buat saudara. Saya percaya mujizat terjadi lewat ibadah ini. Saya percaya kuasa nama Tuhan sanggup menyembuhkan setiap jemaat Tuhan, memulihkan setiap kita. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang terjadi. Karena itu saya undang saudara, mohon bantu doanya, mohon supportnya untuk acara ini, untuk ibadah ini, karena saya percaya lewat ibadah ini kita akan memenangkan jiwa-jiwa yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini mau belajar dari kebenaran firman Tuhan kembali. Kita mau belajar dari Lukas pasalnya yang ke-6. Ya, kita sudah belajar cukup panjang tentang Lukas 6. Hari ini kita mau melanjutkan, dan hari ini kita mengakhiri Lukas 6. Besok pagi kita masuk ke Lukas pasalnya yang ke-7. Karena memang Lukas 6 cukup panjang Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan baca dari ayat 46 sampai ayat 49. Judulnya adalah 2 macam dasar. Dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita baru saja membaca satu hal yang sudah sering kita dengar di gereja, yaitu tentang 2 macam dasar yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari 2 macam dasar. Dan saya berikan tema atau saya berikan judul untuk doa pagi, firman Tuhan untuk doa pagi hari ini, dengan satu judul yaitu tidak tergoyahkan. Atau saudara boleh tulis dasar yang tidak tergoyahkan. Sama-sama tulis aja dasar yang tidak tergoyahkan. Saudara, karena seperti yang saya sudah suarakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang berat untuk banyak orang, dan memang kita harus menghadapi kenyataan. Kalau memang keadaan lagi berat, keadaan lagi susah, kita santai aja Bapak Ibu Saudara, kita gak usah stres, kita gak usah terlalu panik, tapi kita hadapin. Ya, dan memang berat, dan memang kita lihat ekonomi, kita lihat beberapa waktu yang lalu pasar saham jadi seperti itu. Nah,
kita melihat bahwa ada masa-masa yang seperti apa yang kita baca di sini, yaitu seperti air bah yang datang tiba-tiba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba setelah Lebaran, wah kok rasanya beruntutan. Bahkan ada beberapa desas-desus bahwa nanti di bulan Juni, bulan Juli itu adalah awal dari resesi. Nah, saya mau katakan kepada setiap saudara bahwa kita harus punya dasar yang kuat, dasar yang tidak tergoyahkan. Karena kalau tidak, maka kita akan runtuh. Kalau tidak, kita akan jatuh. Kalau tidak, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita. Saudara, kita lihat begitu banyak orang-orang hari-hari ini stres, khawatir. Tapi saya percaya kalau cuma doa pagi, kita semuanya memiliki dasar yang kuat, dasar yang tidak tergoyahkan, kita nggak akan sampai berada di titik rendah, kita nggak akan sampai hancur-hancuran, tetapi melewati badai, melewati air bah, melewati apapun, kita percaya kita tetap berdiri teguh. Tulis di live chat, saya mau berdiri teguh. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pasti bisa. Kenapa? Karena kita udah lewati sama-sama. Kita udah lewati tahun 2020. Saudara, kalau kita sudah lewati tahun 2020, kalau kita sudah melewati yang namanya COVID ya, melewati masa-masa di mana benar-benar ekonomi stop total, saya rasa di situ kita juga bisa lihat bahwa lewati masa-masa ini, terutama kita masih bisa kerja, terutama kita masih bisa keluar, pasti ada pengharapan untuk kita. Pasti ada kekuatan untuk kita, pasti ada mujizat untuk kita semuanya. Itu yang selalu saya percaya. Karena itu saya berharap ya dengan adanya keadaan seperti ini kita harus makin melekat kepada Tuhan. Kita harus makin dekat sama Tuhan, harus tingkatkan jam doa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Boleh katakan amin? Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana kita bisa punya dasar yang tidak tergoyahkan. Ada 3 cara, ada 3 langkah untuk kita memiliki dasar yang tidak tergoyahkan. Nah saudara sama-sama kita mau baca. Dikatakan, mengapa engkau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah Bapak Ibu Saudara di sini yang pertama langkahnya kalau kita mau memiliki dasar yang tidak tergoyahkan adalah kita harus mau mendengar Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, mau mendengar Tuhan. Bapak Ibu, langkah awal kita harus dengar. Kita harus dengar firman Tuhan, kita harus dengar apa yang kata firman Tuhan untuk kita semuanya. Kita harus mendengar perintah Tuhan, kita harus mendengar nasihat firman Tuhan, dan itu merupakan dasar kita. Istilahnya itu adalah bahan baku dari dasar kita. Kalau orang bangun rumah, fondasinya itu harus kuat, harus ada tiang pancang, harus benar-benar fondasi itu dipikirkan, itu butuh waktu yang lama. Nah benar-benar harus dimantapkan. Nah fondasi hidup kita adalah firman. Fondasi hidup kita, dasar hidup kita adalah perintah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat 66 kitab di dalam Alkitab. Jadi biar 66 ini menjadi dasar dari kehidupan kita. Dan itu adalah bahan bakunya. Kalau kita gak pernah dengar apa yang Tuhan katakan, kalau kita gak pernah dengar firman, kita gak pernah baca firman setiap hari, kita gak pernah mendengarkan renungan seperti di doa pagi ini, kalau kita gak pernah dengarkan pujian penyembahan, maka di situ kita nanti gak punya dasar yang kuat. Nanti dasar kita jadinya seperti apa yang dikatakan, yaitu seperti pasir. Memang ada dasarnya, tapi dasarnya itu bukan kebenaran. Dasarnya itu gampang tergoyahkan. Nah saudara kalau mau punya dasarnya yang tidak tergoyahkan, saudara mau punya dasar yang di atas batu, ya kita harus belajar dari firman Tuhan tentunya, bukan dari nasihat manusia. Kalau kita mendengar nasihat manusia, kalau kita mendengar ya teori-teori yang ada, kita belajar, ya itu boleh kita dengarkan, boleh kita pelajari, boleh menjadi masukan. Tetapi dasarnya dari yang menjadi hidup kita, prioritas yang kita dengarkan adalah firman. Ya, jadi kalau hari ini saudara ada dengar nasihat dari orang tentang kehidupan saudara, coba uji dulu lewat firman. Karena firman harus jadi prioritas dulu. Contohnya, ya ada masalah di dalam usaha saudara. Ada nasihat orang bilang, lawan aja, hancurin aja, kita balas aja, kita habiskan aja dia. Nah menurut dunia mungkin itu benar. Tapi firman Tuhan berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Bahkan kita udah belajar minggu lalu, doakanlah musuhmu. Coba Bapak Ibu, dasar hidup kita harus kayak gitu. Harus utamakan firman dulu. Jadi kalau hari ini diperlakukan gak adil, jangan dengar nasihat manusia untuk balas. Kita mengalah, kita doakan, percayalah Tuhan yang berperang untuk kita.
Kenapa? Pembalasan penghakiman itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Jadi kita santai aja di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah terlalu ambil pusing. Bapak Ibu, saya dalam hidup pun saya sering cerita bahwa saya pun juga punya masalah. Saya pun juga pernah diperlakukan gak adil. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Ya, tetapi saya nggak perlu ceritakan di sini. Tetapi saya selalu balas dengan kebaikan. Saya nggak pernah balas dengan kejahatan. Orang mau jahat sama saya kan tetap baik. Orang mau ngomongin saya meskipun jujur, saya terganggu. Jujur saya kadang-kadang jengkel. Saya kadang-kadang bilang kok bisa ya orang itu sejahat itu gitu. Padahal kelihatannya baik tapi kok jahat banget. Tetapi saya selalu belajar nggak apa-apa, saya berkati, saya doain. Ya saya bilang biar Tuhan juga memberkati dia. Biar Tuhan terus tambah-tambahkan kepada dia. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi dasar kita yang kuat. Supaya apa? Kalau kita lakukan itu nanti pada saat badai itu datang dasarnya udah kuat. Kita nggak akan terombang-ambing dengan segala hal yang ada. Dan saya berdoa kita lakukan ini. Saya berdoa ini menjadi gaya hidup kita. Di mana firman Tuhan, the word of God will be our strength, menjadi kekuatan kita. Yang menjadi apa yang tadi kita udah katakan apa? Bahan dasar dari fondasi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah kita harus banyak dengar firman Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada langkah yang kedua. Selain saudara dan saya mendengar, dikatakan di sini apa? Dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kita harus dengar, tapi setelah dengar, dilakuin. Nah, jadi sama seperti bahan dasarnya udah ada, kita kerjain. Percuma beli bahan dasar, percuma bahan dasarnya banyak, numpuk, kita belinya banyak. Tapi pada akhirnya kita lihat itu hancur semuanya. Kita lihat itu gak dipakai semuanya. Itu harus dikerjakan. Nah saudara, sama seperti kalau misi ya. Kita lagi ada misi nanti bulan Mei. Mohon doanya, mohon supportnya. Kita akan berangkat ke Ambon dan Tepa. Kita akan membangunkan satu gereja di sana. Saya udah baca proposalnya, saya udah baca kebutuhannya dan kita harus kirim orang ke sana. Kenapa? Karena ada banyak kasus dulu-dulu yang pernah kita dengar dari banyak pengalaman teman-teman yang lain. Sudah diberikan bahannya, udah dikasih uangnya untuk beli bahannya. Bahannya bahkan udah ada tapi gak dikerjain. Nah jadi gak ada gunanya, bahannya banyak tapi gak pernah dikerjain. Akhirnya gak kebangun dasarnya. Sama seperti hidup kita, percuma dengar khotbah banyak tapi gak pernah dilakuin. Gak pernah dikerjain, gak pernah dipraktekin dalam hidupnya. Itu sama seperti kita punya bahan baku, punya bahan dasar tapi gak pernah kita pakai, gak pernah kita gunakan. Nah ayo Bapak Ibu, saya tantang saudara ya. Wah Pastor kok pakai tantang-tantang? Oh iya dong. Ya, tantangan kita untuk tahun ini, ya kita harus melakukan apa yang kita dengar. Jadi kita dengar khotbah apa, langsung lakukan minggu itu. Ya saudara dengar khotbah apa, langsung lakukan minggu itu. Sama seperti saya khotbah beberapa minggu yang lalu tentang kasih. Sudah gak kita ngelakuin kasih? Sudah gak kita mengasihi sesama kita? Sudah gak kita benar-benar mengubahkan kehidupan banyak orang lewat kasih kita? Atau kita cuma hanya mengasihi diri kita sendiri? Ayo, itu menjadi renungan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, itu harus menjadi prinsip hidup. Firman didengar, dilakuin. Jangan sampai kita cuma nyimpen bahan baku, akhirnya bahan bakunya itu kadaluarsa, akhirnya nggak bisa kepake. Ya, dan saya percaya kita bakal lakuin itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti khotbahnya kemarin ya tentang pohon dan buah, ayo kita praktekin. Ya, ayo kita jaga hati kita, ayo kita lepaskan pengampunan, ayo kita pastikan bahwa hidup kita ini buahnya baik. Ya. Ayo kita mulai lakuin Bapak Ibu Saudara. Hal-hal sederhana, hal-hal praktisnya juga harus kita lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi udah kita dengar firman Tuhan, udah kita ada bahan bakunya, lalu kita kerjakan, lalu apa yang terjadi? Nah dikatakan bahwa kita harus terlebih dahulu menggali dalam-dalam
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Yaitu kita harus menyediakan tempat. Saudara, yang ketiga kita harus menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk membangunnya. Menyediakan tempat untuk firman itu dibangun. Artinya apa? Harus ada waktu di dalam hidup kita, harus ada bagian dari hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan untuk Tuhan bisa melakukan karyanya, untuk Tuhan bisa membangun fondasinya atas hidup kita. Jadi kita udah dengar firman, udah melakukan, tapi kalau nggak ada bagian dari hidup kita, nggak ada tempat di dalam hati kita, nggak ada waktu kita untuk mau benar-benar menghidupinya, percuma itu. Jadi Bapak Ibu, ayo hari ini kita belajar. Kalau kita di masa-masa yang susah, kita mau kuat, kita mau kokoh, tidak tergoyahkan. Pastikan, pertama, kita dengar firman yang banyak, jadi bahan bakunya, kita kerjakan, dan selalu sediakan tempat, waktu untuk Tuhan bisa bekerja. Dan saya percaya, kalau kita lakukan itu, maka apapun badai boleh datang, apapun tantangan yang boleh datang, kita pasti bisa melewatinya bersama. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin memiliki dasar yang tidak tergoyahkan. Sebab itu tolong kami. Hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau melakukan firman. Dan tentunya kami mau menyediakan tempat dalam hidup kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saudara sudah diberkati. Besok pagi kembali jam 5 kita doa pagi. Tapi jangan lupa yang penting Jumat dan Minggu besok, Jumat Agung dan Paskah, ada Bapak Andi Ambarita, ada Ibu Ruth Sahanaya yang akan melayani kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.